Pak Danang, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Kabarnya sehat selalu Bu Anita. Bagaimana Bu Anita sendiri kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak. Oh ya, hari ini Pak Danang akan melakukan proses coaching ya. Betul sekali Bu Anita. Baik, Pak Danang. Sebelum melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal ya. Beberapa hal ini adalah informasi berkaitan dengan coaching nanti. Apakah boleh, Pak Danang? Boleh Bu Anita, silahkan. Oh, nggih. Pada saat nanti melaksanakan coaching, antara coach dengan coaching akan saya amati dan saya akan mencoba untuk menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti misalnya yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot belum sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Nah, lalu nanti saya juga akan mendengarkan respon dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Bapak sampaikan. Dan juga jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi, seperti itu. Nah, sebelum melakukan proses coaching, dan saya juga sebelum melakukan observasi, maaf ada yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Pak Danang? Silahkan Bu Anita. Baik, Pak Danang, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Jadi dalam proses coaching hari ini ada 3 kompetensi nanti yang ingin saya kembangkan Bu Anita. Yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua nanti mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Oh, baik. Jadi, Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ini dalam coaching ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Nah, ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti? Jadi nanti saya secara spesifik ini akan mengembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menjadi fokus. Tentu saja saya berada pada kehadiran penuh dan dengan mendengarkan aktif nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji Bu. Oh ya, baik. Lalu kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Pak? Jadi nanti indikator ketercapaian dari kucing ini yaitu saya ingin mengetahui apakah kucing nanti bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi dan kucing nanti mempunyai rencana aksi, rencana ke depan yang akan dilaksanakannya. Oh, jadi Pak Danang ingin agar coaching nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, serta mempunyai rencana yang akan dilakukan. Ya, Pak. Baik Pak Danang, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang silahkan Bapak bisa memulai kegiatan coaching. Ya, terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum Bu Erna, bagaimana kabarnya Bu Erna hari ini? Waalaikumsalam Pak Danang. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana juga Pak Danang kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Erna hari ini saya juga sehat ini alhamdulillah. Oh ya, katanya Bu Erna akan membicarakan sesuatu dengan saya ya. Betul sekali Pak Danang. Hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Danang. Apakah Pak Danang mempunyai waktu luang? Ya, alhamdulillah Bu ini saya punya waktu luang nanti jadi Bu Erna bisa kira-kira punya
waktu ya sekitar 15 sampai 20 menit. Silahkan Bu Erna bisa bercerita pada saya nanti. Iya Pak, begini. Ini sebenarnya berkaitan ya Pak dengan rekan sejawat saya yang ada di sekolah saya. Nah, saya perhatikan itu dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan Pak, terutama dalam cara mengajarnya, dalam menyampaikan materi itu masih menggunakan dengan metode konvensional Pak. Nah, ceramah dan ceramah lagi yang ada untuk menyampaikan materi. Nah, padahal kita ketahui sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya Pak yang sudah canggih, kemudian teknologi untuk pembelajaran juga semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau Pak adanya perubahan. Nah, mereka hanya mengandalkan metode konvensional saja. Nah, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif Pak. Baik Bu Erna, jadi saya garis bawahi ya, bahwa rekan-rekan Bu Erna ini dalam menyampaikan materi ini masih menggunakan metode yang konvensional dan kurang bervariatif ya Bu. Betul Pak. Setelah kita bincang-bincang kurang lebih 15 sampai 20 menit, apa harapan dari Bu Erna nantinya? Iya Pak. Nah, dari perbincangan kita hari ini Pak, saya itu ya ingin adanya perubahan Pak, khususnya di dalam penyampaian materi pembelajaran Pak. Baik Bu Erna, jadi ada perubahan cara dalam penyampaian materi ya Bu. Betul. Kira-kira perubahan yang seperti apa yang Ibu Erna inginkan atau dapatkan? Iya Pak, jadi saya itu menginginkan adanya perubahan dalam penyampaian materi itu dalam hal metodenya, kemudian model pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru itu lebih bervariatif Pak. Misalnya dengan menggunakan aplikasi pembelajaran itu seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan oleh guru-guru. Nah, kemudian juga bisa hanya sekedar membuat slide PowerPoint itu sudah lebih baik Pak, daripada hanya mengandalkan metode ceramah kemudian tanpa adanya media pembelajaran apapun untuk membantu dalam menyampaikan materi Pak. Baik Bu, jadi intinya Bu Erna ini ingin adanya perubahan dalam penyampaian materi dengan menggunakan model, media, dan metode yang bervariatif dengan menggunakan berbagai aplikasi atau slide PowerPoint. Misalnya jika itu adalah kondisi yang ideal ya Bu, dan ada level 1 sampai dengan 10, nanti kira-kira kondisi atau situasi ini berada di level berapa Bu Erna? Ya Pak, menurut saya itu kira-kira masih ada di level 5 Pak. Karena terus terang saja di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk mencapai level yang lebih tinggi itu sepertinya masih agak sulit Pak. Jadi kemungkinan saat ini masih berada di level 5 Pak Danang. Baik Bu Erna, jadi masih di level 5 ya Bu untuk saat Betul ini. sekali Pak Danang. Kira-kira saat ini Bu Erna ingin adanya perubahan, nantinya ini ingin menginginkan berada di level berapa ini dari perubahan ini Bu nantinya? Iya, mungkin dari level 5 bisa ditingkatkan Pak ke level 7, karena kalau untuk mencapai ke level yang lebih tinggi lagi itu masih agak sulit, mengingat guru-gurunya tadi banyak yang senior masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Kalau dari level 5 kemudian menuju ke level 7 itu masih bisa dilakukan perubahan Pak. Baik, jadi Bu Erna menginginkan di level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Bu Erna ada ide atau rencana berbuat apa Bu terhadap rekan-rekan dari Bu Erna di sekolah nanti? Ya Pak. Nah, sebenarnya itu saya ya belum ada gambaran Pak, atau belum memikirkan tindakan apa atau rencana apa yang akan saya lakukan Pak. Nah, tetapi
Mungkin ada semacam ini Pak, kegiatan monitoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan sejawat. Kemudian secara face to face Pak, secara bergantian. Seperti itu Pak Danang. Baik, jadi Bu Irna menginginkan adanya mentoring atau pendampingan secara individu, juga secara face to face ya Bu. Apakah cara atau strategi lain selain menggunakan mentoring yang membuat nyaman rekan-rekan di sekolah nanti merasa nyaman dalam penyampaian materi? Apakah ada cara lainnya Bu? Iya, ada Pak. Jadi selain itu juga saya akan berkonsultasi Pak dengan kepala sekolah untuk membuat ya semacam kegiatan pelatihan atau workshop nanti yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru Pak, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media yang bervariatif. Baik Bu Irna, jadi pilihannya ada dua ya Bu Irna. Yang pertama akan berencana mengadakan mentoring atau pendampingan, dan yang kedua nanti berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah atau membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua hal tersebut yang nyaman untuk Bu Irna dan guru-guru di sekolah kira-kira yang mana Bu? Iya, yang akan saya lakukan terlebih dahulu yaitu kegiatan mentoring Pak. Karena kalau untuk pelatihan atau semacam workshop itu memerlukan persiapan yang matang. Kemudian juga terkendala biaya juga dan harus mencari narasumber yang berkompeten Kak. Jadi saat ini ya saya lebih nyaman untuk melakukan kegiatan mentoring. Baik, jadi intinya nanti Bu Irna lebih memilih metode mentoring dibandingkan dengan pelatihan atau workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Irna akan melaksanakannya? Ada gambarannya waktunya Bu ini? Iya, insya Allah akan saya laksanakan minggu depan Pak. Sebelumnya saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mempersiapkan kegiatan mentoring tersebut. Baik, nanti rencananya Bu Irna minggu depan ini akan melaksanakan kegiatan mentoring. Adakah nantinya yang akan membantu Bu Irna dalam pelaksanaannya Bu? Iya Pak, ada. Saya nanti akan meminta bantuan rekan-rekan di sekolah Pak yang ahli di bidang IT, kemudian atau menggunakan pembelajaran yang sudah bervariatif Pak. Yang saya lihat itu yang sudah melakukan hal tersebut itu Bu Tia. Kemudian saya juga nanti akan meminta bantuan pada Bu Okta. Baik Bu Irna, jadi nanti Bu Irna akan melaksanakan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah dalam pelaksanaan mentoring ini ya Bu Irna? Ya Pak Danang, betul sekali. Ya baik Bu Irna, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan ini. Saya tidak sabar untuk mendengarkan ceritanya apakah Bu Irna nanti berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tetapi saya berdoa mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu Irna. Ya Pak, amin. Ya, dan nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Namun sebelumnya kira-kira apa yang Bu Irna dapatkan dari perbincangan hari ini Bu? Iya Pak Danang, dari percakapan ini saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya Pak, dan mendapat gambaran solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik Bu Irna, semoga berhasil dengan gagasannya ya Bu. Kita bertemu lagi di lain waktu. Iya, terima kasih Pak Danang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Danang. Terima kasih. Baik, Pak Danang, tadi sesinya sudah berjalan dengan lancar ya? Alhamdulillah Bu Anita berjalan dengan lancar. Ya. Nah, setelah melakukan
observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Danang. Apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah dilakukan? Jadi tadi Bu, saya sudah selesai melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta. Sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Lalu kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan menanyakan kepada Puji informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Lalu saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, serta saya sudah meminta Puji untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu, Bu. Baik, jadi Pak Danang sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab ya. Dan yang tadi saya amati juga dan ada beberapa catatan juga di saya. Tadi Pak Danang sudah fokus dengan coachingnya. Nah, artinya Pak Danang sudah melakukan kehadiran penuh. Nah, kemudian juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Sangat luar biasa ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Danang kegiatan coaching pada hari ini. Nah, semoga ke depannya Pak Danang diberi kesuksesan dan kelancaran untuk melakukan kegiatan coaching ya, Pak. Oh, ya. Pak Danang ingin bertanya lagi. Silakan Bu Anita, boleh. Untuk intensi apa yang akan Pak Danang kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Nanti kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji, sehingga saya dapat menggali nanti informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Puji dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Biasa sekali ya Pak Danang. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Danang itu ingin membuat pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya. Semoga kedepannya apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Danang bisa tercapai. Ya Bu, terima kasih Bu, amin amin, terima kasih banyak Bu. Pak Danang, saya akhiri percakapan hari ini ya. Terima kasih atas Pak Danang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.